Al-Hasr berapa? Nanti video yang koreksi. Populer ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bisa sendiri. Betul? 18 ya 18. Oke, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lalu hendaklah setiap kita panjenengan mengevaluasi, refleksi, introspeksi. Sudah cukupkah bekal sanggup untuk hari akhirat? Wattaqullah, bekal bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang Anda kerjakan. Ayat ini kalau sering saya bahasa dalam bahasa teknik, bahasa accounting kira-kira begitu. Yuk kita evaluasi berapa umur kita dan di mana posisi amal atau takwa kita. Ben gampang itu sebutlah saya. Ben gampang umur saya 63 tahun. Oke. Kalau kemudian jatah umur itu 66 rata-rata dari Indonesia, berarti sudah 95%. Betul? Pertanyaannya, takwa kita di angka level 95, bekal kita sudah di 95 atau masih di bawah 50? Ya. Kalau argo umur sudah 95, amal takwa masih di bawah rata-rata, maka bahasa accountingnya terjadi defisit neraca amal. Besok defisit, ya, umur dengan amal tidak balance, ya, tidak imbang. Umur wis entek, amale minimalis. Nah, maka di situasi yang semacam ini, ayo kita lakukan intensifikasi umur. Belok, nek zaman Pak Harto intensifikasi tebu gitu. Intensifikasi umur maksudnya umur tinggal 3 tahun, asumsikan ya, tinggal 5%, maka karya amalnya harus yang signifikan, jariah yang bermanfaat untuk umat yang signifikan, yang berlipat. Jangan hanya amal biasa-biasa saja. Kenapa amalnya harus keren, harus jariahnya besar, harus signifikan, harus berdampak? Untuk apa? Untuk nempuhi. Apa nempuhi? Nutupi, apalagi? Ya. Ngomboi, apalagi? Ya. Di situ loh ya. Belang bonteng amal kita ketika waktu muda dulu. Masih ingat? Ketika muda dulu kan sering bikin amal kita belang bonteng, betul? Saking sibuknya kadang-kadang sholat pun kedor-doran, keteteran, betul? Ketika ditegur sama orang rumah lupa kalau tak sholat, dengan mulut dia malah menyanyi. Iya, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Judul lagunya tahu? Itu judul lagunya Kakek Alasan ya. Belum saya langsung nah, intensitas umur untuk menutupi belang bonteng keroposnya amal-amal kita selama apa? Ramadan atau selama muda. Nah, ketika belalah diparingi panjang umur sampai 90 sampai 70% naik lagi, gitu. Apa namanya? Kegiatan kita meningkat lagi, ya, akhiratnya lebih banyak menimbang dunia. Ketika kemudian diparingi panjang umur 80% meningkat lagi, 90% orientasi kita untuk akhirat, sisanya untuk jangan lupakan hidupmu di dunia. Ketika kemudian sewaktu-waktu Allah memanggil atau malaikat mencabut nyawa kita, kita siap apa? 100% akhirat, ikhlas. 0% ikhlas meninggalkan dunia. Itulah makna husnul khotimah yang dipersiapkan. Jadi kalau husnul khotimah ujuk-ujuk begitu ya, kalau nggak bisa. Apalagi seperti jargon anak-anak muda, udah boya-boya, tua kaya raya, mati masuk surga ini Pak Dino.
dipersiapkan. Kalau nggak dipersiapkan, kita wafat sakaratil maut bukan baca la ilaha illallah, ribut pokoknya di dunia. Nah, BPKB ini bapak izin yang BFI, terus sertifikatnya izin yang bank ini, bank itu, pokoknya dunia, padahal dia pilih molot memberikan maaf karena tidak mempersiapkan diri dengan baik. Satu, refleksi. Setelah refleksi, ayo melakukan resolusi jihad, bukan perang, resolusi bersungguh-sungguh untuk melakukan intensifikasi umur. Caranya buat niat yang kuat. Nek bahasa sekarang punya visi. Okay. Di Harvard Business School dicatat alumni Harvard ya, itu ditulis 3% punya visi, ditulis lalu ditempel di desktop atau di handphonenya atau di meja belajar, meja kerja, tulis tempel. Kemudian 13% punya visi tapi tidak ditulis. Okay. Kemudian yang sisanya 83% tidak punya visi. Yang punya visi ditulis, punya niat bahasa agamanya kuat 24 karat. Yang punya niat visi tapi tidak ditulis 15 karat. Yang nggak punya masa depan, nggak punya visi, nggak punya niat, namanya sekarat. Nah, gitu ya. Setelah 7 tahun diteliti, ternyata menarik. Yang punya visi, niat kuat 24 karat, ditulis, ditempel, itu penghasilannya 10 kali lipat ketimbang yang tidak punya visi. Yang punya visi, punya niat, tapi tidak ditulis, penghasilannya 2 kali lipat ketimbang yang visinya GJB, gak jelas belas tadi. Penelitian di Harvard Business School ini sekaligus menurut saya terjemahan dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung pada niatnya. Bahkan hasil sebuah jihad, resolusi sebuah perkara tergantung seberapa kuat niat panjenengan. Apakah 24 karat, 15 karat, atau sekarat? Oke, cirinya tadi masih ingat? Kalau niatnya 24 karat, dicatat, ditempel, sedemikian rupa tidak lapuk oleh waktu. Begini kita, aku duwe niat setiap bulan harus khatam 1 kali. Saya punya niat harus ngompeni masjid Quran. Saya punya niat tiap bulan harus silaturahmi ke kerabat, ke orang sakit, ke orang. Saya praktekkan Bapak Ibu ketika saya pensiun dengan beliau ini sudah berapa tahun ya? 2014 ya, sesama pejuang tahun langsung pensiun malam itu saya bervisi di tempel di meja kerja saya sampai sekarang 11 tahun masih tempel. Apa? Saya beli judul Quran Sentrum. Selama pensiun mungkin sampai umur saya 70 tahun saya punya niat Quran Sentrum, punya percetakan Al-Quran. Memiliki lembaga-lembaga pelatihan Al-Quran, nulis buku tentang spirit Al-Quran. Apalagi pengen membaca Al-Quran lebih intens lagi. Apalagi pengen membuat kepemimpinan berbasis Al-Quran. Terus begitu. Dalam waktu belum sampai separuh jalan, ya, suatu lebih belum sampai 70%, 80% sudah tercapai. Bukan makan loh ya. Saya ingin meyakinkan panjenengan punya visi percetakan Al-Quran. Saya punya di mana mas? Di muncul itu namanya di Gedangan, ya Gedangan percetakan. Ya tidak saya kerjakan teman, tetapi kira-kira untuk mencetak Al-Quran kerjasama. Saya punya saham di Bandung percetakan sambil Quran yang tebel-tebel itu ya. Ya nggak banyak 10%, tapi kan tetap punya. Saya memimpin pondok tahfidz Al-Quran yang di Mojokerto, yang di Kuangsang, gitu. Memimpin juga pendidikan, maka sekolah. Leadership Al-Quran, saya di training perusahaan berbasis Al-Quran. Apalagi membaca Al-Quran. Saya berjuang meskipun belum sebagus panjenengan, tapi minimal ya lumayan menurut saya.
masih bisa setua ini buat jus misalnya gitu ya, sehingga 1 bulan hatam 1 kali. Ramadan kemarin 2 kali. Nek panjenengan barangkali 6 kali bisa lah panjenengan. Saya baru mampu 2 kali karena ya sibuk apa? Sibuk. Siapa? Artinya saya tulis. Kenapa ini penting? Kata Pak Orang, if you wake up without goal, go back to sleep. Ada kekuatan visi niat tadi. Artinya kalau kamu punya bangun tidur, gak punya visi, gak punya niat, gak punya mimpi, go back to sleep. Pasti turu bersubuh enak anak janeka. Betul? Saya setelah ini hampir gak pernah tidur lagi habis subuh. Setelah ini, kecuali sakit. Gak pernah. Untuk apa? Eman subuh itu nulis buku, nulis materi, itu ide itu kayak gerojok. Semula gak bisa paham, semula gak ketemu, bisa ketemu, nulis buku macet itu, wahai subuh itu langsung jari-jari itu kan eman kalau kemudian kita buat tidur. Kenapa orang punya visi gak ngantuk? Karena punya energi. Kok karunya gitu? Lembut ya? Oh, artinya bahwa orang-orang yang punya visi itu ada energi, kekuatan, semangat di balik energi tadi. Sehingga gak tidur, gak capek, gak lelah, bersungguh-sungguh berjihad, memperbaiki diri, memperbaiki amal, melakukan intensifikasi umur, sehingga pada usia seperti ini tetap semangat untuk memperbaiki, untuk menemui, untuk intensifikasi umur, menemui menyampaikan amalan-amalan kita. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, jadi kembali, yuk kita perbaiki diri saat Ramadan yang lalu. Boleh berhenti ritualnya, tetapi jangan berhenti spiritualnya. Apa? Kebiasaan baik sepanjang Ramadan kita lanjutkan, ya, supaya tidak gampang kendor. Tadi refleksi, yuk umur kita sudah tua, sisa sedikit, sisa umur sedikit ini jangan dipakai main-main, ya. Yuk kita lakukan intensifikasi umur agar ketika akhir hayat kita bisa husnul khotimah, menang yang hakiki. Caranya, how-to-nya adalah tulis di sini, tempel, ya. Saya mau khatam 1 kali, ya, setiap bulan. Saya mau silaturahmi, saya mau jamaah 5 waktu. Saya sampaikan ke istri, Bu, saya pengen khatam 1 kali, tak tulis, saya pengen jamaah di masjid selama paling tidak 5 kali, dimana sehari kan bisa lebih gitu ya. Kemudian ya meskipun visi, kalaupun belang bonteng, belangnya itu tidak begitu banyak, betul. Karena di rumah mesti dicek, harus ngomong sama istri, kalau nggak mau buku, lah nggak ada masjid, malas gitu ya, terus sama ibu berangkat, baju lagi gitu ya, maghrib pulang mampet, bisa, ada masjid, udah ada benar, gitu ya. Jadi harus oleh karena itu setelah nanti refleksi resolusi terakhir, pilihlah lingkungan orang-orang baik. Nek bahasa pesantren wong kang soleh kumpulono. Ibu-ibu jangan dipotong lah, jangan kang soleh kumpulono, salah. Wong kang soleh kumpulono. Berkumpulan baik, keluarga baik, insya Allah untuk menjadi baik itu lebih mudah, lebih gampang. Semangat. Oke, waktunya habis. Kita cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa tamna'u bi ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kata yang salah, kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Orang Surabaya kasar-kasar parut itu manfaati, nenek halus-halus itu pun terkadang malah reseti. Tapi kasar-kasar janggut kata para istri ngamen. Nah ijin mau. Nah tuwek rodok gila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.